Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Rahmadi dengan NIM 22014819 dari kelas Bisnis Digital 01 D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mengembangkan platform pendidikan online atau bisa kita sebut platform e-learning. Yang pertama, kita akan membahas terkait apa itu e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dahya pada tahun 2012. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya e-learning, kita memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, karena dapat dilakukan kapanpun tanpa terbatas oleh waktu, dan dapat dilakukan dimanapun tanpa terbatas oleh tempat. Bisa dari kafe, dari rumah, atau dari tempat-tempat yang lain. Setelah kita membahas tentang pengertian e-learning, kita akan membahas tentang tantangan e-learning. Di sini saya memberikan 4 poin terkait tantangan e-learning. Yang pertama, ada masalah ketersediaan teknologi. Nah, mengapa teknologi menjadi tantangan? Karena ketika kita akan belajar menggunakan platform e-learning, tentu kita akan membutuhkan laptop maupun handphone atau alat-alat elektronik lainnya yang dapat kita gunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran via e-learning. Mengapa demikian? Karena ketika tidak ada alat elektronik atau alat lainnya yang dapat kita gunakan untuk membuka e-learning, tentu pembelajaran tidak akan dapat dilakukan. Nah, selain kita harus mempunyai alat yang kita gunakan untuk membuka platform e-learning, kita harus memiliki internet yang memadai. Karena jika internet kita tidak memadai atau internet kita kurang bagus, maka pembelajaran via e-learning atau platform pendidikan online akan berjalan kurang efektif. Apalagi jika dalam platform pendidikan online kita ada fitur seperti live meeting maupun live chat, yang dimana data akan terupdate secara real time, dan itu tentu akan membutuhkan internet yang memadai. Yang kedua, modul e-learning harus sering diperbarui. Mengapa demikian? Karena ketika modul kita masih menggunakan modul-modul lama, maka siswa atau pengguna cenderung akan mencari platform e-learning lain yang modulnya sudah terbaru. Contohnya misal di modul kita masih pakai Laravel 5, masih pakai Laravel 7. Nah, sementara di platform lain sudah pakai Laravel 10. Nah, itu akan membuat pengguna ataupun siswa pergi ke platform lain menggunakan platform e-learning atau pendidikan online yang lain. Yang ketiga, ada pengajar kurang memiliki pengetahuan terhadap teknologi. Nah, hal ini juga menjadi tantangan karena ketika pengajar masih awam akan teknologi atau masih minim akan teknologi, maka pembelajaran via e-learning atau via pendidikan online akan berjalan kurang efektif. Contohnya seperti misal kita ada live meeting. Nah, itu nanti ketika pengajar masih awam, saat mau live meeting pun terkadang ada yang masih kebingungan terkait mikrofon, terkait suara, dan sejenisnya. Nah, yang terakhir ada tantangan terkait interaksi fisik antara siswa dengan pengajar berkurang. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau kita belajar online via e-learning atau platform pendidikan online, maka interaksi antara siswa dan pengajar secara fisik akan berkurang. Jadi ini akan sangat berpengaruh ya, karena terkadang ada siswa yang
lebih mudah belajar secara tatap muka, secara langsung. Ada juga siswa yang lebih mudah belajar secara online via platform pendidikan online atau via platform e-learning. Nah, mengapa kedua hal tersebut kita bandingkan? Karena hal tersebut menjadi tantangan bagi pengajar ya, terutama ketika berada di lingkungan akademik yang sudah mewajibkan e-learning. Nah, itu nanti ketika misal ada error atau ada kendala terkait materi, ketika kita menggunakan platform e-learning maupun platform pendidikan online, maka siswa yang tadi lebih mudah belajar menggunakan tatap muka akan sedikit kesulitan karena minimnya interaksi fisik antara siswa dengan pengajar. Itu merupakan 4 tantangan e-learning. Yang selanjutnya kita akan membahas strategi penyusunan kurikulum belajar. Di sini saya mengambil 2 poin terkait strategi penyusunan kurikulum belajar. Yang pertama adalah dengan jenis pengguna. Nah, sebelum kita menyusun kurikulum atau sebelum kita membuat platform e-learning, tentu kita akan menentukan dulu nih jenis pengguna kita atau end user kita. Apakah dari lingkungan akademik, dari lingkungan perusahaan, atau dari lingkungan pemerintahan. Tentu kurikulum yang kita sediakan untuk lingkungan akademik yang merupakan isinya nanti dari K12 dari sekolah SD sampai SMA atau SMK, dari perguruan tinggi dan dari universitas, tentu akan berbeda dengan kurikulum yang kita sediakan baik untuk perusahaan maupun pemerintahan. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi strategi penyusunan kurikulum belajar. Yang kedua, saya mengambil metode pembelajaran sebagai strategi penyusunan kurikulum belajar. Di sini ada 3 metode. Yang pertama mandiri, yang kedua ada online, tapi secara langsung, jadi via live meeting. Sedangkan yang mandiri tadi belajar sendiri, jadi membuka modul sendiri tanpa komunikasi langsung dengan pengajar. Dan yang ketiga hybrid, yaitu kombinasi pengajaran antara kelas tradisional tatap muka dan juga pembelajaran online via e-learning ya, atau platform pendidikan online. Nah, hal tersebut akan menentukan penyusunan kurikulum karena tentunya nanti di kurikulum sendiri biasanya ada jam-jam dari kegiatan belajar mengajar, jadi tentu akan mempengaruhi karena misal mandiri, nah nanti dari segi jam pembelajarannya tentu akan lebih banyak dilakukan sendiri. Dan untuk metode yang online itu kalau dari yang saya alami nanti ada jam untuk melakukan live meeting bersama pengajar, ada juga yang jam untuk mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Dan yang terakhir hybrid, ini terjadi pada kita kurang lebih 2-3 tahun lalu saat pandemi COVID ya. Terkadang belajar di sekolah ataupun di kampus secara tatap muka dan terkadang belajar via platform e-learning atau platform pendidikan online. Nah, 2 poin tersebut dapat digunakan sebagai strategi penyusunan kurikulum belajar. Yang selanjutnya ada strategi memastikan kualitas konten. Nah, di sini saya memberikan 3 poin untuk strategi memastikan kualitas konten. Yang pertama, merangkum materi menjadi singkat dan menarik. Nah, ini merupakan tantangan juga ya bagi pengajar karena terkadang ada materi yang memang bacaannya cukup panjang, tapi kita harus menjadikannya singkat dan menarik. Karena ada juga seperti siswa-siswa yang kurang senang untuk membaca bacaan yang banyak, tapi ingin langsung mempraktekkan. Nah, itu adalah contoh untuk merangkum materi menjadi singkat dan menarik.
Yang kedua, ada menyediakan elemen yang interaktif. Elemen yang interaktif ini akan mendukung konten menjadi lebih baik ya, karena ada interaksi langsung antara siswa dengan e-learning kita. Seperti contoh misal di e-learning kita sediakan interaktif code. Artinya ketika siswa ingin melakukan coding sebuah bahasa pemrograman, tidak perlu membuka Visual Code membuat file sendiri, tapi bisa langsung dilakukan di platform e-learning kita. Yang ketiga, ada memberikan ruang bagi siswa untuk memberi feedback. Nah, ketika kita membuat platform e-learning, kita juga harus menyediakan fitur nih untuk siswa memberikan feedback berupa itu saran maupun kritik, karena hal tersebut akan dapat kita gunakan untuk memastikan kualitas konten berikutnya lebih baik. Seperti itu untuk strategi memastikan kualitas konten. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan AI untuk analisis data pada e-learning. Nah, di sini saya memberikan 3 poin juga. Yang pertama, kita akan mendapatkan data tentang perkembangan siswa, lalu mendapatkan data tentang kualitas materi berdasarkan feedback siswa, serta mendapatkan data tentang kualitas fitur-fitur dari platform e-learning. Nah, mengapa AI bisa kita gunakan untuk analisis data e-learning dan nantinya akan meningkatkan pengalaman belajar pengguna? Karena dapat kita lihat contohnya mendapat data tentang perkembangan siswa. Nah, dengan AI yang menganalisis, kita dapat melihat siswa manakah yang selesai sesuai timeline, siswa manakah yang ternyata berhenti di 50% saat timelinenya sudah habis, siswa manakah yang selesai lebih cepat dari timeline. Nah, hal itu bisa kita ambil datanya untuk selanjutnya kita gunakan meningkatkan pengalaman belajar si siswa agar setidaknya semua siswa selesai sesuai timeline. Nah, selain itu ada juga mendapatkan data tentang kualitas yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan adanya analisis via AI atau menggunakan AI, kita dapat melihat nih, apakah materi kita disukai, apakah materi kita tidak disukai, ataupun materi kita kurang menarik. Dan yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi adalah mendapatkan data tentang kualitas fitur pada platform e-learning. Nah, ini juga merupakan bagian penting ya. Dan pekerjaan ini akan lebih mudah jika menggunakan AI. Artinya kita bisa melihat nih, misal kita pasang AI untuk menganalisis menu apa atau bagian mana yang sering diklik siswa. Misalnya kita punya menu kelas yang tadinya menu ini ketika di mobile agak di bawah, tapi ketika kita analisis menggunakan AI dan ternyata menu ini sering diklik, maka kita dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan memindahkan menu tersebut ke bagian yang lebih mudah untuk dicari, sehingga yang tadinya pengguna harus scroll untuk mencari menu kelas. Nah, ketika sudah kita analisis dengan AI, kita mendapatkan datanya dan itu ternyata sering diklik. Ketika kita sudah pindahkan di atas, misal di tempat yang mudah dicari, maka pengalaman penggunanya akan menjadi lebih baik. Itu untuk AI untuk analisis data e-learning. Selanjutnya ada fitur interaktif e-learning. Nah, di sini kita dapat menambahkan 4 fitur interaktif e-learning yang nantinya ini akan mendukung e-learning ya, dan akan memberikan keterlibatan lebih banyak dari pengguna. Yang pertama ada forum untuk berdiskusi. Jadi misal kita menyediakan live chat yang nanti isinya siswa-siswa dari modul-modul tertentu sesuai dengan modul mereka, maka ketika ada siswa lain yang ingin bertanya terkait kendala, dapat langsung melalui forum tersebut.
dan nanti akan ada siswa lain yang membantu menjawab, baik siswa maupun nanti dari pengajar, seperti itu. Itu untuk forum diskusi. Yang kedua ada kuis dan tugas. Nah, kuis dan tugas ini salah satu fitur interaktif juga karena dapat mengetes langsung kemampuan siswa terkait pemahaman materi yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga, interaktif code. Seperti yang sudah sempat saya bahas tadi, interaktif code ini membuat siswa menjadi terkoneksi langsung dengan platform e-learning ya, karena tidak perlu membuka visual code, tidak perlu membuka text editor, sehingga ketika mau ngoding dari materi, misal ada codingan terus mau dicoba langsung via interaktif code, nah itu akan lebih cepat dan siswa akan lebih lama di website kita atau di platform e-learning kita. Dan yang terakhir ada fun games. Nah, fun games ini tambahan biasanya di platform e-learning. Misal kita menyediakan fun games seperti text typing atau mengecek kecepatan mengetik. Nah, itu bisa mendukung platform e-learning agar menjadi lebih interaktif. Itu untuk fitur-fitur interaktif yang dapat kita tambahkan ke e-learning sehingga pengguna lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan e-learning. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi penetapan harga kursus. Di sini saya mengambil 2 poin. Yang pertama adalah melakukan analisis segmentasi pasar. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan misal kita melihat siapa target pasar kita. Tentunya harga yang kita berikan untuk lingkungan akademik seperti siswa dan mahasiswa dengan harga yang kita berikan untuk lingkungan perusahaan dan pemerintahan akan berbeda. Nah, maka dari itu untuk menentukan harga khusus kita perlu melihat segmentasi pasar kita. Yang kedua adalah melakukan analisis harga kursus di e-learning kompetitor. Nah, hal ini merupakan hal penting untuk menentukan harga kursus. Karena ketika kita memiliki materi yang sama, namun kita memiliki cara penyampaian yang berbeda, kita tidak bisa langsung memberikan harga yang terpaut cukup jauh dari kompetitor. Contohnya misal di kompetitor harga kelas 500.000, sedangkan di tempat kita dengan penyampaian yang berbeda dengan materi yang sama kita mau jual 1 juta. Nah, itu menurut saya perlu dianalisis lagi. Misal kita bedakan 50.000 atau kita bedakan 100.000. Nah, itu nanti bisa mendukung produk-produk kita untuk dipertimbangkan oleh pengguna, dan itu tentu akan mempengaruhi penetapan harga-harga kursus. Dua hal tersebut merupakan strategi penetapan harga kursus. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga keamanan data e-learning. Nah, menjaga keamanan data e-learning atau platform pendidikan online dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama adalah menggunakan dedicated server. Artinya server yang kita gunakan untuk menyimpan data-data e-learning itu harus server yang dapat kita akses secara pribadi, bukan share server. Artinya ada website lain atau ada platform e-learning lain maupun platform lain juga di server kita, di mana hal tersebut dapat menyebabkan kebocoran data. Karena dapat kita ketahui biasanya di platform e-learning ada data seperti email, alamat yang merupakan privasi bagi si pengguna. Nah, yang kedua kita melakukan enskripsi data. Nah, dengan menginskripsi data yang kita punya pada platform e-learning akan lebih aman. Misalnya kita menginskripsi password, menginskripsi nomor rekening, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah menerapkan autentikasi yang berlapis. Semisal kita ingin login ke platform e-learning, kita bisa menambahkan autentikasi 2 faktor. Biasanya request kode via Gmail atau request tab via handphone. Nah, itu bisa kita terapkan untuk
menjaga keamanan data. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah melakukan pembaruan sistem e-learning secara berkala. Hal ini wajib dilakukan karena terkadang teknologi-teknologi atau sistem yang sudah kita buat menggunakan bahasa atau framework yang versinya sudah lama. Nah, itu nanti ada kemungkinan untuk dari sistem kita dapat dijebol, sedangkan kita menggunakan sistem-sistem yang sudah baru seperti framework yang terupdate, itu nanti akan meningkatkan keamanan kita, keamanan platform e-learning kita, sehingga data yang kita punya dalam platform e-learning lebih aman. 4 hal itu merupakan poin-poin untuk menjaga keamanan data e-learning. Nah, dan yang selanjutnya adalah analisis keberhasilan e-learning. Nah, di sini saya menggunakan 3 poin untuk menganalisis keberhasilan e-learning. Yang pertama adalah persentase penyelesaian kursus. Artinya kita dapat melihat nih si pengguna kita atau siswa kita apakah banyak yang menyelesaikan kursus, atau ternyata banyak yang tiba-tiba hilang, atau ternyata banyak yang bahkan tidak mengerjakan sama sekali. Itu bisa kita gunakan untuk menganalisis keberhasilan e-learning kita. Nah, yang selanjutnya adalah dengan pelacakan perkembangan karir siswa setelah menyelesaikan kursus. Nah, biasanya kan banyak yang datang ke kursus-kursus via e-learning atau platform pendidikan online untuk tujuannya nanti mendapatkan sertifikat dan setelah itu digunakan untuk mendaftarkan pekerjaan. Nah, kita dapat melacak karir siswa atau karir pengguna kita. Nah, karena setelah kita melacak, jika kita nanti mendapatkan ada siswa dan pengguna kita yang bekerja setelah lulus atau menyelesaikan kursus di tempat platform e-learning kita, maka itu akan menjadi nilai tambah bagi mereka dan nilai tambah juga bagi platform e-learning kita. Selain itu, maka tujuan pendidikannya juga tercapai karena sudah berhasil lulus dari kursus dan setelah itu mendapatkan pekerjaan juga. Nah, untuk yang terakhir, kita bisa menganalisis keberhasilan e-learning dengan melihat feedback positif dari pengguna. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait mengembangkan platform pendidikan online atau e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.